Nama saya Sabila Salum Ramadan dengan NIM C0D021034. Saya akan menjelaskan tentang pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Pengertian pajak final. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun perjalanan. Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dibuka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak akan dihitung lagi di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah dipotong atau dibayarkan tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di ESPT masa. Dasar pengenaan PPh final. Yang pertama ada sebagai upaya mendorong perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. Yang kedua ada kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Yang ketiga, mengurangi beban administrasi perpajakan bagi DJP maupun wajib pajak itu sendiri. Yang keempat, upaya pemerataan pengenaan pajak. Yang kelima, sebagai langkah dalam memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter di mana atas penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Objek pajak final. Yang pertama ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada bunga obligasi. Yang ketiga, diskonto surat perbendaharaan negara atau yang bisa disebut dengan SPN. Yang keempat, hadiah undian. Yang kelima, transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya. Yang keenam, penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Yang ketujuh, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah objek pajak PPh final. Yang ke-8 ada penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontra investasi. Yang ke-9, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang ke-10, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang ke-11, penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang ke-12, penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Yang 13, penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Yang ke-14, selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Tarif pajak PPh final. Dalam PP nomor 99 tahun 2022, pemerintah menetapkan ketentuan tarif PPh final atas sektor jasa konstruksi dengan sebagian nilai tarif yang lebih rendah. Selain itu, PP ini juga mengatur bahwa jumlah tarif PPh final untuk sektor jasa konstruksi bertambah menjadi 7 tarif dari sebelumnya 5 tarif. Selanjutnya ada pengelompokan pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final yang dikelompokkan berdasarkan Undang-Undang PPh. Yang pertama ada PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh final sesuai pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara atau SUN, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga,
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima, penghasilan tertentu lainnya. Yang kedua, ada PPh final dalam pasal lainnya. Berikut beberapa pasal dalam Undang-Undang PPh yang termasuk dalam PPh final. Yang pertama ada PPh final pasal 15. Pasal 17 ayat 2C Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, artinya tarif pajak penghasilan bersifat final yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WP atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif PPh final sesuai pasal 17 ayat 2C atas dividen ini adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Yang ketiga ada PPh final pasal 19. Pajak penghasilan final sesuai pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pajak atas selisih penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Tarif pajak penghasilan final sesuai pasal 19 ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan bersifat final. Yang keempat ada PPh final pasal 21. Pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang dipotong atau dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. Objek pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut dan bersifat final berdasarkan PPh pasal 21 diantaranya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atau pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kelima ada PPh final pasal 22. Pajak penghasilan final yang dikenakan sesuai pasal 22 Undang-Undang PPh ini dilakukan terhadap kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, atau pengenaan pajak yang bersifat final pada pembelian atas penjualan barang yang tergolong mewah. Yang keenam ada PPh final pasal 26. Sedangkan pajak penghasilan final berdasarkan pasal 26 Undang-Undang PPh ini adalah pajak bersifat final yang dikenakan pada wajib pajak luar negeri atau badan usaha tetap atau bisa disebut BUT. Pengertian pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha bentuk BUT di Indonesia. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri.